Bab 911-920. Xie Wenru, yang baru saja menghina Xiao Changkun, sedikit lebih takut pada Xiao Changkun saat ini. Bagaimanapun, menantu laki-lakinya membuat Yu Bo begitu perhatian dan hormat, yang membuktikan bahwa Xiao Changkun jauh lebih penting daripada dirinya di mata Yu Bo. Dia bertanya kepada teman sekelas lamanya tentang latar belakang menantu Xiao Changkun. Pihak lain kebetulan menghadiri reuni kelas terakhir kali, jadi dia berkata sambil tersenyum, menantu Changkun tampaknya seorang gelandangan. Dikatakan bahwa dia tampaknya menjadi pekerja penuh waktu di rumah, tuan suami. Kami benar-benar tidak tahu persis apa yang dia lakukan. Lagi pula, Xie Wenru berbisnis dan telah melihat dunia. Hanya dari sikap Yu Bo, dia menyadari bahwa dia tidak boleh meremehkan menantu Xiao Changkun. Mungkin pihak lain adalah orang yang sangat kuat, jika tidak, Yu Bo tidak mungkin begitu hormat. Ini juga membuatnya merasa khawatir, takut dengan apa yang baru saja dia ejek Xiao Changkun. Belum lagi yang lainnya, hanya dari sikap hormat Yu Bo, terlihat jika dia benar-benar bertengkar dengan Xiao Changkun, Yu Bo pasti tidak akan menoleh ke arahnya. Jadi, dia memandang Xiao Changkun dengan sedikit ketakutan, ragu sejenak, dan berkata, "Changkun, maaf, saya mengatakannya karena marah, Anda tidak boleh memasukkannya ke dalam hati, kita semua adalah teman lama, ada apa, bagaimana menurutmu?" Xiao Changkun tahu betul bahwa Xie Wenru tadi begitu sombong, tapi sekarang dia tiba-tiba menjadi sangat sopan, dan bahkan berinisiatif untuk meminta maaf pada dirinya sendiri. Itu pasti karena sikap Yu Bo. Sikapnya membuatnya menyadari bahwa aku tidak semudah itu untuk dipusingkan. Dia tidak ingin menyerah begitu saja dengan Xie Wenru seperti ini. Tetapi Han Meiking juga berkata saat ini, "Changkun, kita semua adalah teman sekelas, jadi jangan menyebutkan ketidaknyamanan tadi." Xiao Changkun mengangguk dan berkata kepada Xie Wenru, "Sejak Meiking saya sudah berbicara, jadi saya tidak akan menyebutkannya lagi. Saya adalah orang yang tidak menyinggung perasaan saya, dan saya tidak akan menyinggung orang lain. Jika Anda tidak terus menyusahkan saya, tentu saja saya tidak akan memiliki pengetahuan seperti Anda." Jika seseorang biasanya berbicara dengan Xie Wenru seperti ini, dia pasti sudah lama meledak. Tapi saat ini, dia tidak berani membentak Xiao Changkun lagi. Bagaimanapun, ini adalah wilayah keluarga Song. Dan Yu Bo sangat menghormati Xiao Changkun. Jika ada masalah, dia pasti akan tamat. Jadi dia hanya bisa berkata dengan suara rendah, "Changkun, kamu sudah dewasa dengan banyak hal. Aku pasti akan bersulang untukmu nanti." Siswa lain juga melihat perubahan sikap Xie Wenru ini, dan semua orang tahu bahwa Xie Wenru itu adalah karena takut pada Xiao Changkun. Beberapa orang juga terkejut. Xiao Changkun ini, menantu laki-lakinya sangat kuat, bagaimana keluarga Song bisa begitu sopan padanya? Xiao Changkun juga sangat bangga pada dirinya sendiri saat ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa meskipun dia tidak membawa menantunya masih bisa membantunya untuk tumbuh besar. Dengan sikap Yu Bo hari ini, tidak ada seorang pun di lingkaran teman sekelas yang berani meremehkannya di masa depan. Saat ini, Paul juga datang ke perusahaannya sendiri, Smith Law Firm, dengan mobil. Gaya perilaku orang Amerika dan Tionghoa berbeda. Orang Tionghoa jarang menggunakan nama mereka sendiri untuk memberi nama perusahaan, karena orang Tionghoa umumnya percaya pada hal-hal yang tidak penting, tersembunyi, dan tidak terlalu umum. Keseluruhan harus menyoroti cara moderat dalam melakukan sesuatu. Namun, orang Amerika umumnya sangat terkenal. Perusahaan terkenal di Amerika Serikat pada dasarnya dinamai menurut nama pendirinya. Misalnya, perusahaan Boeing yang terkenal, yang merupakan grup kedirgantaraan super yang memproduksi pesawat terbang, pesawat militer, dan pesawat ulang-alik. Ia diberi nama Boeing karena pendirinya, bernama William Edward Boeing. Ini setara dengan pendiri yang menggunakan nama belakangnya sendiri sebagai nama perusahaan. Contoh lain adalah perusahaan hotel terkenal dunia Hilton Group, pendirinya adalah Conrad Hilton, dan keluarga ini juga merupakan keluarga Hilton yang terkenal.
Nama lengkap Paul adalah Paul Smith, di mana Paul adalah nama depannya dan Smith adalah nama keluarganya. Sejak ayahnya mendirikan firma hukum ini diberi nama Smith Law Firm menurut nama keluarganya. Smith Law Firm cukup terkenal di dunia setelah bertahun-tahun kerja keras ayah Paul. Maka kali ini Paul memindahkan kantornya ke Jinling, dan langsung memilih kawasan CBD terbaik di Jinling untuk lokasi perusahaan. Dan dia memilih gedung perkantoran paling makmur dan terkemuka, Gemdale Building. Menara Gemdale, dengan 58 lantai, adalah gedung perkantoran bintang 5 terbaik dan terkemuka di Jinling. Pada dasarnya, semua perusahaan top di Jinling, negara, dan bahkan dunia dapat menetap di Menara Gemdale. Karena firma hukum Paul Smith juga sangat terkenal, dan semua layanan mereka adalah perusahaan Fortune 500, mereka juga sangat memperhatikan penampilan mereka. Perlu disebutkan bahwa grup Emgrand yang dibeli keluarga Ye untuk Ye Chen adalah perusahaan grup terbesar di Jinling, dan sebagian besar bergerak di bidang real estate. Emgrand Group memiliki banyak gedung perkantoran kelas atas di Jinling, dan gedung perkantoran tersebut dioperasikan oleh Emgrand Group sendiri dan belum dijual, termasuk seluruh gedung Jindi. Ye Chen awalnya sedikit terkejut ketika mendengar bahwa Paul telah memilih gedung Tanah Emas sebagai perusahaannya. Tanpa diduga, dia memilih propertinya sendiri secara kebetulan. Tapi pikirkanlah, Jindi Building adalah gedung perkantoran terbaik di Jinling. Firma hukum seperti dia membutuhkan fasad yang cukup, jadi tidak ada pilihan lain selain Jindi Building. Setelah makan siang di rumah, dia naik taksi sendiri ke gedung Tanah Emas. Firma hukum Paul ada di Golden Land Building lantai 27. Dia naik lift langsung ke lantai 27. Paul sudah menunggunya di pintu masuk lift. Melihat Ye Chen, Paul sangat sopan, dan langsung maju dan berkata dengan sopan, "Oh, Tuan Ye, ini sangat sulit bagi Anda. Saya melakukan perjalanan khusus." Ye Chen sedikit tersenyum, dan berkata kepada Paul, "Ini hanya sedikit usaha, jangan terlalu sopan." Paul mengundang Ye Chen untuk masuk, dan memperkenalkan, "Tuan Ye, saya sudah meminta seseorang menyewa lantai 27 gedung Jinli beberapa bulan yang lalu, dan memulai renovasi saat itu. Sekarang renovasi pada dasarnya hampir selesai. Lihat keseluruhan Feng Shui. Apakah ada yang tidak pantas? Dan jika ya, bagaimana saya bisa memodifikasinya?" Ye Chen melihat sekeliling dan segera menemukan bahwa Paul telah memasukkan banyak upaya ke dalamnya. Dia berkata sambil tersenyum, "Paul, Anda tampaknya telah meminta seorang ahli untuk melihatnya. Saya melihat bahwa Anda telah mendirikan biro pengumpul kekayaan Feng Shui di pintu masuk untuk mengumpulkan kekayaan. Menghindari bencana biro Feng Shui telah didirikan di aula utama. Untuk bisnis legal seperti Anda, memiliki biro Feng Shui semacam ini dapat menghindari perselisihan hingga tingkat tertinggi, yang secara keseluruhan sudah sangat baik." Paul berkata dengan takjub, "Tuan Ye, kamu benar-benar memiliki mata yang unik. Tata letak Feng Shui tempatku." Ye Chen berkata dengan tenang, "Paul, ibumu dan ayah mertuaku telah menjadi teman sekelas selama bertahun-tahun, jadi kamu dan aku tidak perlu terlalu sopan. Tapi saya penasaran, karena Anda telah menemukan seseorang di sini, mengapa Anda mengundang saya ke sini?" Paul tidak menyembunyikannya sama sekali, dan berkata terus terang, "Benar. Kemarin saya mengundang Anda untuk membantu saya Feng Shui, terutama untuk melihat apakah Tuan Ye benar-benar seperti itu. Tampaknya dia bersikap kasar sekarang, dan Tuan Ye tolong maafkan saya." Paul memang penuh keingintahuan tentang Ye Chen. Sejak awal, dia berpikir bahwa Ye Chen berasal dari keluarga Ye di Yanjing. Belakangan, meskipun Ye Chen membiarkannya menghilangkan keraguan ini, gelar Ye Chen Master Ye tetap diberikan Paul beberapa keraguan baru. Membiarkan Ye Chen datang untuk menunjukkan kepadanya Feng Shui sebenarnya adalah langkah godaan Paul. Dia telah menemukan seseorang untuk melihat Feng Shui di sini. Jika Ye Chen tidak dapat mengatakan bahwa biro Feng Shui telah didirikan di sini, itu membuktikan bahwa dia tidak memiliki level untuk menjadi Tuan Ye. Tetapi jika Ye Chen dapat melihat biro Feng Shui di sini setelah dia datang,
maka itu membuktikan bahwa level Ye Chen tidak rata-rata. Paul tidak menyangka bahwa Ye Chen dapat melihat semua tata letak Feng Shui di sini dalam sekejap. Anda harus tahu bahwa master sebelumnya telah mengamati dan mempelajarinya untuk waktu yang lama sebelum dia memikirkan dan mengaturnya. Marvin Ye tidak marah atas kecurigaan Paul. Sebaliknya, dia mengagumi kejujuran Paul, mengatakan apa yang dia miliki, dan tidak menyembunyikannya. Kualitas ini sangat langka di masyarakat saat ini. Jadi dia berkata kepada Paul, Anda ingin melihat apakah saya memiliki bakat nyata ini, yang merupakan sifat manusia, tetapi karena saya di sini, saya ingin membebankan biaya untuk Feng Shui, yang juga merupakan sifat manusia. Sebenarnya, Ye Chen tidak bermaksud meminta uang kepada Paul sebelum datang ke sini. Lagi pula, dia adalah anak dari kekasih lama ayah mertua. Jadi aku masih harus memberikan sedikit wajah ini padanya. Tetapi karena Paul sangat jujur, mengatakan satu hal dan mengatakan hal lain, maka saya harus bergaul dengannya dengan cara yang sama. Begitu Paul mendengar ini, dia langsung berkata, tentu saja, karena Tuan Ye diundang, bagaimana mungkin kami tidak membayar biayanya, dia berkata. Tanpa ragu, dia mengeluarkan buku cek dari sakunya, dan menulis di atasnya, untuk sementara, merobeknya dan menyerahkannya kepada Ye Chen, dan berkata, Tuan Ye, 1 juta ini adalah pemikiran kecilku, terimalah dengan senyuman. Ye Chen mengambil cek itu dengan sedikit senyuman. Dan berkata sambil tersenyum, maka saya akan menghormati lebih baik dari ketaatan. Setelah selesai berbicara, Ye Chen melihat sekeliling, dan berkata lagi, itu berarti saya memang telah melihat seorang ahli di sini, tetapi ahli tersebut pasti akan melewatkan sesuatu. Misalnya, jika Anda memulai dengan Biro Jucai Feng Shui, pintu masuk Jucai secara alami tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi setelah ini, tidak ada tata letak yang sesuai, yang benar-benar gagal. Mendengar apa yang dia katakan, Paul buru-buru bertanya, Tuan Ye, apa maksudmu dengan itu? Ye Chen berkata sambil tersenyum, Feng Shui sering berkata, jika Ki Ungu datang dari timur dan Ki Kekayaan datang dari timur, jika pintu masuk Anda menghadap ke timur, tidak ada masalah dalam mendirikan Biro Feng Shui pengumpul kekayaan, yaitu untuk mengatakan, uang masuk dari pintu masuk Anda dan masuk ke perusahaan Anda. Ini adalah awal yang baik. Tetapi, perusahaan Anda harus dapat menyimpan uang. Setelah itu, dia menunjuk ke belakang perusahaan dan berkata, lihat ini sisi perusahaan Anda, itu penuh dengan jendela transparan dari lantai ke langit-langit, kaca transparan, tidak ada Biro Feng Shui, jadi Anda masuk melalui pintu masuk, dan Anda keluar dari belakang jika Anda tidak bisa tinggal. Apakah Anda tahu apa namanya ini? Paul bertanya dengan gugup, tolong beritahu Tuan Ye dengan jelas. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ada pepatah lama di Tiongkok, yang disebut keranjang bambu untuk mengambil air dengan sia-sia. Mengapa Anda mengatakan demikian? Karena walaupun mulut keranjang bambu bisa masuk air, namun celahnya sendiri terlalu besar untuk menahan air. Jika perusahaan tidak bisa menahan uang, kemungkinan besar ke depannya perusahaan Anda akan banyak uang masuk dan keluar. Dengan banyak uang masuk dan keluar, dan pada akhirnya, saya tidak kehilangan apapun. Paul berseru, lalu bertanya, Tuan Ye, bagaimana kita harus mengatasi situasi ini? Ye Chen berkata dengan ringan, pertama-tama, semua kaca harus ditutup dengan film. Seperti yang saya katakan tadi, jika kacanya transparan, itu tidak berarti apa-apa. Tetapi begitu memiliki warna, meskipun hanya berwarna coklat samar, warna itu setara dengan mengubah warna ini menjadi sebuah film, kaca menjadi dinding. Paul mengangguk dengan penuh semangat, dan berkata, terima kasih banyak, Tuan Ye, saya akan mengatur seseorang untuk melakukannya dengan cepat. Ye Chen sedikit tersenyum, dan berkata lagi, jangan khawatir, saya belum selesai belum. Garis bawah dalam keberuntungan, selain itu, Pixiu terkenal karena makan tetapi tidak menarik, hanya masuk dan keluar, dan itu adalah senjata ajaib terbaik untuk menyimpan uang. Ini setara dengan membuat Biro Feng Shui untuk menyimpan uang. Jika Anda bisa menyimpannya,
bisnis Anda secara alami akan berkembang. Paul mengepalkan tinjunya pada Ye Chen dengan rasa terima kasih, dan berkata dengan hormat, Tuan Ye memang layak menyandang gelar Tuan Ye. Seperti orang lain, saya dengan hormat memanggil Anda Tuan Ye. Ye Chen melambaikan tangannya. Tangan sambil tersenyum, kamu harus berhenti memanggilku Tuan Ye. Jika kamu memanggilku Tuan Ye di depan ayah mertuaku, atau di depan ibumu, aku bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada mereka. Paul berseru, mulai sekarang, saya akan memanggil Anda Tuan Ye di depan mereka. Tetapi ketika saya tidak di depan mereka, saya harus dengan hormat memanggil Anda Tuan Ye. Paul segera mengeluarkan buku ceknya. Lagi, tulis dan membuat sketsa sebentar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu merobek cek itu, menyeretnya ke Ye Chen dengan hormat dengan kedua tangan dan berkata, Tuan Ye, ini adalah pembayaran untuk Anda. Terimalah dengan senyuman, Ye. Chen melihat dan menemukan bahwa cek itu 4 juta. Jadi dia berkata kepada Paul, 1 juta sudah banyak, kamu tidak perlu bersikap sopan denganku. Terimalah. Tetapi kamu harus mengambil kembali 4 juta itu. Paul berkata dengan tegas, tidak, Tuan Ye, jika bukan karena Anda, saya mungkin berada di Jinling dengan sia-sia. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, ini hanya beberapa perkataan dalam Feng Shui. Bahkan jika saya tidak menunjukkannya kepada Anda mungkin tidak dapat menghasilkan uang. Lagi pula, firma hukum Anda telah dalam bisnis selama bertahun-tahun dan sudah sangat terkenal. Paul berkata dengan serius, Tuan Ye, sejujurnya, ketika ayah saya membuka firma hukum, dia mengambil beberapa kasus di awal dan kehilangan semuanya. Dengan kata lain, ayah sangat sial sehingga dia minum air dingin dan tersangkut di antara giginya. Feodalisme tahayul. Tetapi ketika Master Feng Shui dengan jelas menghitung kesulitan yang dihadapi ayah saya menyadari bahwa Feng Shui adalah ilmu misterius yang benar-benar luar biasa. Maka Master Feng Shui ini mengubah ayah saya tata letak. Firma hukum telah dibuat biro Feng Shui baru untuknya, dan sejak saat itu, bisnis firma hukum ayah saya berkembang pesat. Berbicara tentang ini, Paul berkata dengan emosi, jika bukan karena Feng Shui, bisnis ayah saya mungkin gagal di sejak awal, jadi tidak akan ada firma hukum Smith sekarang. Itulah sebabnya saya sangat percaya pada Feng Shui. Ye Chen tidak menyangka bahwa bisnis Paul dimulai oleh Tuan Feng Shui dia selamat. Terkadang Feng Shui begitu ajaib. Ketika semuanya sudah siap dan hanya berutang angin timur, ada kemungkinan angin timur tidak akan datang. Maka tidak peduli seberapa siap Anda, tidak mungkin berhasil. Feng Shui halus, dan memainkan peran meminjam angin timur. Paul sangat mengagumi Ye Chen. Dia sendiri adalah orang Amerika yang lebih seperti orang Cina. Dia sangat terobsesi dan percaya pada budaya tradisional Cina dan metafisika Feng Shui. Semua yang dikatakan Ye Chen barusan membuatnya merasa bahwa pengetahuan Feng Shui orang ini tidak dapat diduga. Jadi dia tidak mengerti mengapa seseorang bersedia memberi Ye Chen sebuah villa mewah senilai lebih dari 100 juta yuan. Paul sangat menyadari pentingnya seorang Master Feng Shui. Seorang Master Feng Shui yang baik tidak hanya dapat membantu orang mengubah keberuntungan mereka dan mengumpulkan kekayaan, itu bahkan dapat membantu orang mengubah hidup mereka melawan langit. Oleh karena itu, semakin baik Master Feng Shui, semakin tinggi biaya penampilan mereka dan semakin tinggi status sosialnya. Misalnya, Li Jiacheng di Hong Kong, dikatakan bahwa Master Feng Shui kerajaan mereka dibayar ratusan juta dolar Hong Kong untuk satu kunjungan ke Feng Shui. Karena itu, ia bahkan merasa cek 4 juta miliknya itu agak kecil. Saya tahu bahwa saya harus menulis cek sebesar 10 juta kepadanya. Memikirkan hal ini, dia merobek cek 4 juta dan membuangnya, lalu buru-buru menulis cek 9 juta baru, menyerahkannya kepada Ye Chen dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, terimalah. Ye Chen berkata dengan serius. Paul, saya akan menagih Anda 1 juta, dan Anda tidak perlu memberi saya lagi. Paul berkata dengan sangat serius, Tuan Ye, metafisika Feng Shui sendiri memperhatikan kesalehan. Uang berasal dari tertentu di satu sisi.
Itu juga mewakili kesalehan. Jadi saya harap Anda dapat menerimanya. Jika tidak, Anda akan terlihat tidak tulus. Ye Chen tidak kekurangan uang, dan ada hampir 22 miliar yuan di seluruh akun, yang tidak cukup sama sekali. Saya tidak tahu bagaimana membelanjakannya. Apakah Paul memberi dirinya 1 juta atau 10 juta? Sebenarnya tidak ada perbedaan baginya. Marvin Ye tidak akan meminta terlalu banyak uang kepada Paul. Meminta uang hanyalah formalitas. Dia tidak mempermasalahkan berapa banyak yang dia berikan, tetapi sangat tidak pantas untuk memberi terlalu banyak. Tapi Paul sangat bertekad, dan dia tidak mau mengambil uang itu kembali. Jadi dia bersikeras membiarkan Ye Chen menerimanya. Melihat ini, Ye Chen berhenti berusaha menghindarinya, dan berkata, "Karena kamu bersikeras memberi saya uang, maka saya akan menerimanya terlebih dahulu. Tetapi jika saya perlu menggunakan Anda sebagai pengacara di masa depan, maka Anda dapat memberi saya uang. Anda harus menagih sebanyak yang seharusnya." Paul berkata sambil tersenyum, "Bagaimana itu bisa dilakukan? Anda adalah Tuan Ye, dan merupakan pujian bagi saya bahwa Anda dapat menggunakan saya." Marvin Ye berkata, "Jika ini masalahnya, saya tidak akan berani datang kepada Anda ketika saya memiliki masalah hukum." Paul kemudian buru-buru berkata, "Tuan Ye, jika Anda memiliki kebutuhan hukum di masa depan, Anda dapat datang kepada saya, dan saya pasti akan kumpulkan uang secara normal. Apakah ini baik-baik saja?" Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Hampir sama." Setelah dia selesai berbicara, dia melihat waktu dan berkata, "Paul, karena kamu tidak ada hubungannya di sini, saya tidak akan mengganggu Anda hari ini." Paul buru-buru berkata, "Tuan Ye, saya ingin mentraktir Anda makan malam-malam ini. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu." Ye Chen melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, "Tidak ada perlu makan. Ada yang harus saya lakukan di sana menunggu saya, kita harus pergi." Paul segera mengangguk ketika mendengar ini, dan berkata, "Karena Tuan Ye memiliki sesuatu untuk dilakukan, maka saya tidak akan menahan Anda, saya akan mengirimmu keluar, Tuan Ye tolong." Paul Ye Chen sangat menghargainya, kebanyakan orang di negara ini lebih suka bersikap sopan. Jika ada orang lain yang ingin mengundangnya makan malam, dan dia melalaikan sesuatu, pihak lain pasti akan terus mengundangnya beberapa kali dengan hangat, dan dia tidak akan berhenti sampai dia menolak dengan jelas. Bahkan terkadang, meski Anda tidak terlalu ingin mengundang pihak lain untuk makan malam di dalam hati, Anda akan bersikap sopan kepada pihak lain. Ini seperti beberapa orang yang bergegas membayar tagihan setelah makan bersama. Setiap orang terburu-buru untuk membayar, tetapi tidak semua orang benar-benar ingin membayar. Sangat mungkin setiap orang hanya ingin bersikap sopan, karena mereka selalu merasa bahwa jika mereka tidak sopan, sepertinya mereka tidak berakal. Oleh karena itu, seringkali ada orang di konter bar restoran yang akan membayar tagihannya, dan Anda datang dan pergi berkelahi tanpa henti. Ye Chen telah melihat banyak orang seperti ini, dan sebaliknya, dia lebih menghargai orang-orang Paul yang cerdas, tegas, dan terus terang. Karena dia mengatakan ada sesuatu yang harus dilakukan, dia pasti akan berhenti berbicara omong kosong dan langsung pergi. Inilah cara orang pintar berkomunikasi. Setelah itu, Paul mengirim Ye Chen keluar dari perusahaan sampai ke pintu lift. Dia mengambil inisiatif untuk menekan tombol lift untuk Ye Chen, dan kemudian sebuah lift muncul dari lantai pertama dan berhenti di lantai ini. Begitu lift berhenti, Paul buru-buru memberi isyarat mengundang. Baru saja akan berbicara dengan Ye Chen. Pada saat ini, pintu lift tiba-tiba terbuka, dan kecantikan yang glamor, tinggi, super, mengenakan setelan kecil di tubuh bagian atas dan rok yang membungkus pinggul di tubuh bagian bawah, tiba-tiba muncul di tangga berjalan. Keindahannya glamor dan menawan, namun sekaligus glamor dan seksi, bisa digambarkan sebagai yang terbaik dari yang terbaik, membuat hati semua pria berdebar. Paul memandang ke pihak lain dengan heran, dan berseru, "Nona Song, mengapa kamu di sini?" Si cantik hendak berbicara, ketika dia tiba-tiba melihat Ye Chen di samping Paul,
Wajahnya yang dingin dan cantik tiba-tiba tampak bermandikan musim semi angin sepoi-sepoi jenderal. Dengan senyum bahagia gadis kecil itu, berkata dengan heran, "Tuan Ye, mengapa kamu ada di sini?" Diikuti oleh beberapa pengawal, masing-masing memegang keranjang bunga yang indah. Song Wanting tidak menyangka akan bertemu kekasihnya Ye Chen di sini, jadi dia tentu saja sangat bahagia. Ye Chen juga sedikit terkejut melihatnya di sini, dan berkata sambil tersenyum, "Aku di sini untuk membantu temanku melihat feng shui-nya." Setelah itu, dia berpikir bahwa Paul baru saja mengenali Song Wanting, jadi dia menduga bahwa mereka berdua pasti saling kenal. Song Wanting berkata sambil tersenyum, "Tampaknya Anda, Tuan Ye, juga mengenal Tuan Paul. Saya datang ke sini karena kakek meminta saya untuk membantu, mengirimkan beberapa keranjang bunga kepada Tuan Paul, dan memberi selamat kepadanya." Atas pembukaan perusahaannya, Paul menyapa. Jadi dia berkata dengan sedikit malu, "Tuan Paul, lama tidak bertemu." Paul adalah orang yang cerdas, dan dalam proses menjadi pengacara, dia paling banyak berhubungan dengan tersangka kriminal, jadi miliknya mata dan ekspresi orang, memiliki keterampilan interpretasi yang sangat kuat. FBI di Amerika Serikat pernah mengeluarkan serangkaian kursus untuk menafsirkan ekspresi wajah. Hal ini terutama untuk mengajari penyidik cara menebak apakah tersangka berbohong atau tidak melalui ekspresi wajah yang halus dan perubahan mata tersangka kriminal. Ini termasuk dalam kategori psikologi yang sangat tinggi, tetapi juga merupakan kursus wajib untuk setiap petugas peradilan. Paul belajar hukum di Amerika Serikat selama bertahun-tahun dan menjadi pengacara, ditambah dengan pengaruh keluarganya sejak kecil, dia memiliki bakat unik di bidang ini. Oleh karena itu, dia dapat melihat bahwa Song Wanting menyukai Ye Chen dari ekspresi dan mata Song Wanting menatap Ye Chen. Sementara dia iri pada Ye Chen karena mampu menarik kecantikan yang menakjubkan seperti Song Wanting, dia tidak dapat menahan perasaan bahwa Ye Chen benar-benar luar biasa. Bahkan nona muda dari keluarga Song jatuh cinta padanya. Terlebih lagi, Ye Chen adalah orang yang sudah menikah, dan wanita tertua dari keluarga Song sebenarnya menyukai pria yang sudah menikah. Ini hanyalah berita yang meledak-ledak. Saat ini, Song Wanting yang anggun keluar dari lift. Meskipun dia datang untuk mengantarkan keranjang bunga kepada Paul, matanya selalu tertuju pada Marvin Ye. Setiap kali dia melihat Ye Chen, Song Wanting akan merasa sangat bahagia, seolah dia telah kembali ke usia 18 tahun, usia saat dia pertama kali jatuh cinta. Faktanya, seorang wanita muda seperti dia menjadi dewasa lebih awal dari orang biasa, berhubungan dengan dunia dan belajar memakai topeng lebih awal. Tapi setelah melihat Ye Chen dan jatuh cinta pada Ye Chen, kemampuan Song Wanting untuk memakai topeng untuk dirinya sendiri menjadi tidak valid di hadapannya. Dia memandang Ye Chen dengan kekaguman di matanya, dan bertanya dengan malu-malu, "Tuan Ye, bagaimana Anda mengenal Tuan Paul?" Tuan Paul pasti baru saja datang ke China belum lama ini. Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Ayah mertuaku dan Ibu Ten, Paul adalah teman kuliah, jadi kami bertemu begitu saja, Wanting." Song berkata dengan heran, "Oh, bagaimana bisa ini kebetulan?" Paul di samping berkata sambil tersenyum, "Ini kebetulan sekali, saya tidak menyangka, Nona Song, Anda benar-benar mengenal Tuan Ye." Wanting Song menatap Chen Ye dalam-dalam dan berkata kepada Paul, "Tuan Ye dapat dianggap sebagai penyelamat saya. Apakah Anda ingat saat barang ekspor kita baru saja tiba di Amerika Serikat, pihak lain langsung mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat. Tetapi dia masih ingin menuntut kita dan membuat kita menanggung kompensasi yang sangat besar." Paul segera mengangguk dan berkata, "Tentu saja. Saya ingat, saat itu Anda meminta saya untuk bergegas dari pantai timur Amerika Serikat ke pantai barat Amerika Serikat untuk membantu Anda menyelesaikan perselisihan ini. Tetapi masalahnya telah diselesaikan sebelum saya tiba di pantai barat." Berkata dengan rasa takut yang masih ada, "Saat itu saya tidak sengaja merusak feng shui di rumah. Tidak hanya bisnis yang terpengaruh, tetapi saya juga mengalami banyak masalah. Di beberapa tempat, sering terjadi masalah dan kecelakaan saat mengemudi." Mengatakan itu,
Song Wanting mengangkat pergelangan tangannya, memperlihatkan gelang yang ditinggalkan ibunya, dan berkata dengan emosi, gelang itu hilang pada saat itu. Dan jika bukan karena Tuan Ye, saya tidak akan dapat menemukannya. Itu kembali. Paul berseru, ternyata Master Feng Shui hebat yang kamu ceritakan padaku adalah Master Ye, Wanting. Song mengangguk dan berkata, benar, itu Master Ye. Penuh pemujaan dan kekaguman, dia berseru, Tuan Ye, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda adalah guru Feng Shui yang dipuji oleh Nona Song. Ye Chen tersenyum dengan tenang, melambaikan tangannya dan berkata, ini tidak lebih dari sedikit keterampilan, tidak perlu disebutkan. Paul buru-buru berkata, Tuan Ye, Anda sangat rendah hati. Jika Anda tidak menunjukkannya sekarang, Biro Feng Shui saya di sini mungkin memiliki masalah besar. Saya sangat berterima kasih, meskipun Ye Chen sangat rendah hati. Tapi Paul tidak berpikir begitu. Dia sudah memiliki rasa hormat untuk Ye Chen di dalam hatinya. Selain itu, bahkan putri tertua dari keluarga Song mengagumi Ye Chen dan menambahkan bahwa dia alami, apalagi mengabaikan Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen berkata, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Bagaimana dengan ini? Kalian bicara dulu, saya akan pergi dulu. Song Wanting buru-buru bertanya, Tuan Ye, mau kemana? Sudahkah Anda mengemudi? Jika Anda tidak punya mobil, saya akan mengantar Anda ke sana. Marvin Ye berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak perlu mengejar ketinggalan dengan Paul? Song Wanting buru-buru berkata, Paul dan saya adalah kenalan lama, dan dia akan berkembang di Jinling mulai sekarang. Ada banyak waktu untuk mengenang. Jika kamu tidak mengemudi hari ini, tolong biarkan aku mengantarmu. Melihat ini, Paul tahu bahwa Song Wanting tidak hanya menyukai Ye Chen, tetapi juga menempatkan Ye Chen di posisi yang sangat penting di hatinya. Saat ini, dia berkata dengan lancar, Nona Song, terima kasih telah mengirimkan keranjang bunga, dan juga berterima kasih kepada Tuan Song untuk saya. Jika ada kesempatan, saya pasti akan mengunjungi pintu lain kali. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda dapat melakukannya terlebih dahulu. Kebetulan ada sesuatu yang harus saya lakukan di pihak saya. Song Wanting melirik Paul dengan rasa terima kasih, dan berkata kepadanya, baiklah, karena kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, maka aku tidak akan mengganggumu lagi. Mari bertemu lagi ketika kita memiliki kesempatan sangat tinggi. Dia bisa melihat bahwa pikiran Song Wanting semuanya tertuju pada Ye Chen. Itu sebabnya dia mengusulkan untuk mengirim Ye Chen. Jika ini masalahnya, mengapa dia tidak mengikuti arus dan membantunya? Jadi, Song Wanting berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, biarkan aku mengantarmu. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, oke, aku akan merepotkanmu. Song Wanting tersenyum malu-malu dan berkata dengan serius, Tuan Ye, Anda dan saya tidak boleh terlalu sopan. Song Wanting meninggalkan pengawalnya untuk membawa keranjang bunga untuk Paul. Sementara dia menekan lift, memblokir pintu lift dengan tangannya, dan berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye tolong. Ye Chen sedikit mengangguk, melangkah ke lift terlebih dahulu, lalu Song Wanting mengikuti. Saat pintu lift tertutup, aroma samar dan canggih Song Wanting perlahan menembus lubang hidung Ye Chen. Harus dikatakan bahwa selera Song Wanting sangat tinggi, dan parfum di tubuhnya ringan dan tahan lama. Tidak hanya membuat orang merasa sangat nyaman dan menyegarkan, tetapi juga tidak berbau vulgar sama sekali, bahkan membuat orang sedikit terobsesi dan kecanduan. Berdiri bersamanya, Ye Chen bahkan merasa sedikit terganggu di hatinya. Tidak dapat disangkal bahwa Song Wanting memang sangat cantik dan memiliki temperamen yang sangat mulia. Dan yang lebih penting, wanita ini terlalu lembut saat berada di depannya, dan dia sama sekali tidak bisa melihat aura seorang nona muda. Keduanya meninggalkan Golden Land Building bersama-sama, dan Song Wanting membuka pintu Rolls-Royce-nya sendiri, dan mengundang Ye Chen untuk duduk. Setelah masuk ke dalam mobil, Song Wanting dengan hormat bertanya kepada Ye Chen di sampingnya, Tuan Ye, mau kemana? Sampai jumpa. Ye Chen tersenyum tipis, kalau begitu tolong
Bawa aku kembali ke Thomson Yipin. Song Wanting bertanya dengan heran. Tuan Ye, apakah Anda tidak akan melakukan sesuatu? Mengapa Anda pulang lagi? Ye Chen tersenyum dan berkata, waktu untuk melakukan sesuatu belum tiba, jadi saya akan pulang dan tunggu. Dia sedikit terkejut, tetapi dia mengangguk ringan dan berkata, kalau begitu aku akan membawamu kembali. Kemudian, dia mengumpulkan keberaniannya lagi, dan bertanya dengan sedikit harapan, Tuan Ye, kapan kamu punya waktu? Saya ingin mengundang Anda makan. Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, dalam 2 hari, memang ada banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini, terutama hari ini. Dia sudah berhasil jelaskan kepada Chen Zekai bahwa begitu dia siap untuk melepaskan Malan ketika saatnya tiba, pusat penahanan akan memintanya untuk meneleponnya. Dan kemudian dia akan menjemput Malan kembali. Alasan mengapa dia ingin menjemput Malan sendiri terutama karena dia ingin melihat betapa sengsaranya Malan sekarang. Wanita yang berani mencuri bahkan 21,9 miliar ini tidak akan pernah belajar pelajaran jika dia tidak menderita sedikit pun di dalamnya. 21,9 miliar, jika saya tidak menunjukkan belas kasihan padanya, jangan takut untuk mengungkapkan identitas saya, dan langsung hubungi polisi. Dengan melibatkan uang sebesar itu, Malan setidaknya akan dihukum mati dengan penangguhan hukuman, bahkan jika dia tidak ditembak. Biarkan dia masuk dan menderita selama beberapa hari sebelum melepaskannya, yang sudah sangat murah untuknya. Setelah kembali ke pusat penahanan dari kantor polisi untuk diinterogasi, Malan dengan cemas menunggu hasilnya. Dia tidak tahu apakah polisi akan melepaskannya, jadi dia hanya bisa terus berdoa dalam hati. Dalam 2 hari terakhir di pusat penahanan, Malan sangat menderita, yang tidak pernah dia alami seumur hidupnya. Sekarang dia merasa telah mencapai ambang kehancuran. Jika dia tidak membiarkan dirinya keluar, dia mungkin benar-benar harus mati di sini. Mengetahui Malan dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi di pagi hari, Nyonya Xiao merasa sedikit khawatir. Dia takut Malan akan memberitahu polisi tentang dia dan penyiksaan dan pemukulan Zhang Guifen terhadap Malan. Apalagi, dia juga khawatir Malan akan mengajukan pergantian sel ke polisi. Jika polisi menggantikannya, bukankah dia akan kehilangan kesenangan terbesarnya? Untuk waktu yang lama, keluarga Xiao telah mengalami begitu banyak kemalangan dan kesengsaraan, sehingga suasana hati wanita tua Xiao menjadi sangat rendah. Baru setelah Malan dikurung di sel yang sama dengannya, dia mendapatkan kembali kegembiraan dan kegembiraan hidup baik. Berpikir bahwa Malan mungkin dikurung di penjara selama lebih dari 10 atau 20 tahun, dan dia akan bisa keluar setelah menunggu lebih dari 10 hari, Nyonya Xiao merasa sangat bersemangat. Melihat Malan meringkuk di sudut sel, Nyonya Xiao menjadi sangat lucu. Dia berjalan ke Malan dan bertanya sambil tersenyum, "Oh, saya dengar Anda dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi, Malan." Melihatnya, dia berkata dengan gemetar, "Ya, Bu, saya dipanggil untuk menanyakan tentang situasinya." Nyonya tua Xiao bertanya dengan dingin, "Lalu apakah Anda berbicara omong kosong kepada polisi? Apakah Anda mengeluh kepada mereka, Ma?" Lan buru-buru melambai tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, Bu. Saya tidak memberitahu polisi apa yang terjadi di dalam sel. Mereka datang kepada saya untuk menanyakan kasus itu lagi." Pengacara, berapa tahun Anda akan dihukum dalam situasi ini? Apakah 10 tahun dan 15 tahun cukup? Malan menggelengkan kepalanya berulang kali, dan bergumam, "Saya belum menemukan pengacara, jadi saya tidak tahu berapa lama saya akan dihukum." Setelah memukuli Malan sampai mati, Malan tidak berani mengatakan itu. Dia mungkin akan segera dibebaskan. Karena begitu mereka tahu bahwa mereka akan dilepaskan, mereka pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menyiksa diri mereka sendiri sebelum pergi. Jadi Malan memutuskan untuk menahannya sampai polisi datang untuk melepaskannya. Wanita tua Xiao mencibir, dan berkata dengan penuh kemenangan, "Saya pernah mendengar orang lain mengatakan bahwa dalam kasus Anda akan dijatuhi hukuman setidaknya 15 tahun. Wanita tua itu menghela nafas, tetapi berkata dengan penuh semangat, "Oh,
15 tahun. Ah, Malan, wanita tua, saya tidak tahan 15 tahun dalam 15 hari, bagaimana Anda akan menanggungnya? Saya merasa sangat khawatir untuk Anda ketika saya memikirkannya. Berpikir bahwa saya mungkin dikurung di dalam selama lebih dari 10 tahun, hati saya sangat dingin. Zhang Guifan melangkah ke Malan saat ini, dan menamparnya 2 kali. Sebelum menundukkan kepalanya melihatnya, seorang genit wanita sepertimu yang merenggut suami orang. Apalagi menutupmu selama lebih dari 10 tahun. Bahkan jika kau dikurung selama sisa hidupmu, kau tidak akan bisa melepaskan kebencianmu. Pikirkan tentang itu, Han Meiking yang dipaksa pergi ke Amerika Serikat oleh Anda meskipun saya tidak mengenalnya. Dia, saya bahkan belum pernah melihatnya. Tetapi ketika saya memikirkan apa yang Anda lakukan padanya, saya ingin ungkapkan kemarahanku atas namanya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya untuk menjambak rambut Malan, dan menamparnya beberapa tamparan. Darah segera mengalir dari sudut mulut Malan. Saat Zhang Guifan berhenti, dia tidak menyangka bahwa wanita tua Xiao juga menunggu untuk memberinya pelajaran. Saat Zhang Guifan berhenti, wanita tua Xiao tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih telinga Malan, menariknya dengan putus asa, menyebabkan Malan menjerit kesakitan. Malan menyeringai dan bertanya, "Bu, kenapa kamu menarik telingaku? Apakah aku melakukan kesalahan lagi, Bu?" Wanita tua Xiao mendengus dingin, "Kamu masih punya wajah untuk bertanya padaku. Apa kesalahanmu? Izinkan aku memberitahumu, selama orang sepertimu masih hidup, selama kamu bisa bernapas, itu salah. Satu-satunya pilihanmu yang tepat adalah mati dengan cepat. Lupakan saja. Jangan sia-siakan udara di dunia ini." Malan merasa telinganya akan dicabut, dan rasa sakitnya luar biasa. Tetapi dia tidak berani melakukannya. Ketidaktaatan sekecil apapun, jadi dia hanya bisa menelan kepahitan di perutnya. Jika Anda terus memikirkannya, jika Anda tetap melakukannya, Anda akan bisa keluar. Setelah saya keluar, dalam waktu kurang dari 10 hari, wanita tua jahat ini akan dibebaskan. Pada saat itu, wanita tua jahat ini tidak akan punya tempat tinggal, tidak punya tempat makan, tidak punya tempat minum, atau dia akan mati di jalan. Pada saat itu, saya mungkin ada kesempatan untuk membalas dendam padanya. Bukankah wanita tua yang jahat ini merasa bahwa dia akan dipenjara di sana selama lebih dari 10 tahun? Dia juga ingin mengambil surat yang ditulisnya sendiri dan tinggal di villa Tang Chen Yipin miliknya sendiri, yang hanyalah sebuah mimpi. Dia pasti tidak pernah membayangkan bahwa tidak mungkin dia dipenjara di sini selama lebih dari 10 tahun, dan dia akan dibebaskan dalam waktu singkat. Ketika penjaga penjara datang untuk melepaskan saya yakin istri jahat ini akan tercengang, dan bahkan merasa sangat sakit, sangat tertekan, dan sangat marah. Mungkin dia akan mati di sini di tempat. Wanita tua Xiao benar-benar tidak menyangka Malan akan dibebaskan. Dia hanya berpikir bahwa Malan mungkin menghabiskan seluruh hidupnya di penjara. Itu sebabnya dia selalu menganggap surat yang ditulis oleh Malan sebagai harta karun. Karena dengan surat ini di tangan, dia hanya perlu menunggu lebih dari 10 hari untuk melepaskannya, dan kemudian dia bisa tinggal di rumah kelas 1 Thomson. Ya Tuhan, Thomson Yipin, bagaimana mungkin aku berani memikirkannya sebelumnya? Setelah tinggal di Tang Chen Yipin kali ini, tidak peduli apa yang saya katakan, tidak mungkin untuk pindah lagi. Dan saya akan mati di rumah besar seperti Tang Chen Yipin. Dia lebih feodal dan tahayul, berpikir bahwa hanya jika dia meninggal di rumah seperti ini, dia dapat bergabung dengan keluarga yang lebih kaya di kehidupan selanjutnya dan menikmati kemuliaan dan kekayaan seumur hidup. Saat ini, penjaga penjara di pusat penahanan berjalan mendekat. Baru pada saat itulah Nyonya Xiao dengan enggan melepaskan telinga Malan. Dia baru saja mengerahkan seluruh kekuatannya dan menarik telinga Malan yang begitu merah dan bengkak, bahkan ada yang robek dan berdarah di pangkal telinga. Malan menangis kesakitan. Tetapi ketika dia melihat penjaga penjara, dia hampir menjadi gila karena kegembiraan. Penjaga penjara ada di sini, penjaga penjara ada di sini untuk melepaskan saya. Aku akhirnya akan bebas lagi.
saya akhirnya bisa kembali ke rumah Thomson Yipin, makan enak, dan tidur nyenyak. Selama lebih dari 2 hari, saya tidak makan apapun kecuali menjilati 2 suap bubur di tanah. Saya tidak tidur nyenyak, dan saya juga demam. Perasaan ini terlalu menyakitkan. Jadi Malan tidak sabar untuk segera keluar dari sini dan pergi dari sini selamanya. Penjaga penjara berjalan ke sel, membuka pintu, dan berkata, "Sudah waktunya pelepasan udara." Semua orang berbaris untuk pergi ke taman bermain. Apakah penjaga penjara di sini untuk membawa semua orang keluar? Bukankah dia akan membiarkan dirinya keluar? Bukankah petugas polisi itu mendiskusikan apakah mereka harus keluar? Bersambung.